Halo Sobat Anime, kita gas lagi dah low profile-nya. Dan ini seharusnya jatah tadi malam coy, karena memang rencananya tadi malam gue upload. Tapi sayangnya ada gangguan, tetangga gue lagi cek sound dan dia besok mau ada acara sunatan. Jadi dia cek-cek sound, nyanyi-nyanyi, dan jika gue lanjut upload juga tentunya itu bakal beradu. Suara gue beradu dengan suara musik-musik yang dia play, dan itu tentunya akan membuat jadi kena copy kanan. Dan ini benar-benar menyebalkan bagi gue. Aduh, siangnya bangun rumah, sorenya dia nyanyi-nyanyi sampai malam jam 12 malam baru selesai. Ini nih jam 12 malam lewat 7 juga masih aja nyanyi-nyanyi, tapi volumenya agak sedikit dikecilin. Jadi gue bisa take voice. Wah, gue kesel, tapi ya udahlah, kita gaskan dulu lah low profile-nya, langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini kedatangan murid dari sekte pedang. Ternyata dia datang bukan cuma untuk dapat mendistribusikan sumber daya, tapi dia juga datang untuk memberikan sebuah misi kepada sektemu untuk dapat membantu mereka sekte pedang untuk dapat membasmi para kultivator iblis yang kini telah muncul. Wow, mendengar hal itu tentunya membuat Lucao dia pun tertarik dengan ini semua, karena lawan yang akan dia hadapi adalah kultivator iblis. Dan mendengar Lucao yang sepertinya tertarik mendengar akan melawan kultivator iblis tentunya membuat bocah Cheng dia pun sungguh sangat senang. Namun untuk kultivator iblis itu bukanlah iblis biasa coy, ataupun iblis-iblis yang berasal dari ras-ras lain gitu, tidak. Mereka awalnya para kultivator biasa, tapi mereka menggabungkan esensi yang mereka miliki dengan para beast yang ada di sekitaran luar. Dan itu membuat mereka menghasilkan kekuatan yang luar biasa gila. Dan mereka kini adalah perpaduan dari umat manusia dan juga para beast yang ada di sekitaran. Dan itu membuat tubuh mereka menjadi luar biasa kuat, tapi sayangnya itu memberikan sebuah efek samping di mana mereka akan ketagihan untuk mendapatkan sumber daya dengan cara melahap para kultivator. Dan ini adalah hal yang sangat berbahaya, karena memang ketika mereka melahap para kultivator, mereka akan tumbuh menjadi jauh-jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. Maka itulah dengan kondisi yang seperti itu, banyak sekte-sekte di luar sana mereka menyarankan kepada murid-murid mereka, jika mereka bertemu dengan para kultivator iblis, mereka disarankan untuk segera kabur jika mereka bertemu ada di level yang sama. Dan jika tidak dapat mengalahkannya, lalu kaburlah secepat mungkin dari para kultivator iblis. Karena memang jika mereka tertangkap dan dilahap oleh para kultivator iblis, tentunya itu hanya akan membuat kultivator iblis menjadi lebih kuat lagi di masa depan, yang artinya itu akan sangat-sangat berbahaya. Makanya para kultivator ataupun sekte-sekte besar lainnya, mereka menyarankan untuk segera kabur jika bertemu dengan kultivator iblis. Dan itulah alasannya, dan itulah sekilas info tentang para kultivator iblis. Namun sebelum menunjukkan aksinya, di sini bocah Cheng dia juga mengatakan kepada Lucao kalau target mereka yang akan mereka hadapi kali ini adalah kultivator iblis yang ada di rank kedua, yang artinya itu tidak terlalu kuat. Mendengar hal itu membuat Lucao dia pun sedikit kecewa ketika dia mendengar kalau ternyata sosok yang akan dia lawan bukanlah sosok yang memang dia cari. Ternyata sosok yang akan aku hadapi bukanlah yang aku cari. Ucap dari Lucao yang sedikit kecewa. Namun melihat kondisi Lucao yang sepertinya agak sedikit kecewa, tentunya membuat bocah ini dia pun bingung. Kenapa dengan raut wajahnya dia terlihat sedikit kecewa? Ucap dari bocah Chen ini. Namun untuk Lucao dia sendirinya juga agak sedikit tidak tertarik, tapi dia juga harus melakukannya karena aku juga penasaran dengan kemampuan yang dimiliki oleh para kultivator iblis. Dan mungkin saja itu dapat memberikanku sedikit informasi. Ucap dari Lucao. Maka dari itulah dia pun bersedia untuk turun tangan langsung menghadapi para kultivator iblis. Ya, aku akan membantu dirimu. Ucap dari Lucao yang membuat bocah ini dia pun bingung. Lah, membantu apaan? Lah kan memang misi, ucap dari bocah Chen ini. Tapi ya sudahlah, baiklah, kami mengerti. Di sini bocah Chen dia juga mengatakan kalau dia akan bersedia bersama dengan Lucao membantunya mengalahkan kultivator iblis. Ya, aku harap Master Sekti dapat membantu diriku. Ucap dari bocah Chen itu. Selain itu juga di sini Chen dia juga memiliki sebuah misi terselubung. Waduh, di mana dia ingin tahu kemampuan yang dimiliki oleh Lucao. Dan mungkin saja ini benar-benar akan memberikan sebuah rahasia tentang senior misterius itu. Dan jika dia lemah dan tidak sesuai dengan yang aku pikirkan, tapi setidaknya ini akan dapat membuatku menaikkan reputasiku lagi yang telah dihancurkan di tempat ini. Ucap dari bocah Chen ini yang memiliki rencananya sendiri. Sedangkan untuk Lucao,
dia mendapatkan notifikasi sistem di mana saat ini sistem memberitahukan kepada Lu Xiao kalau dia telah memicu sebuah misi untuk dapat mengalahkan kultivator iblis, di mana Lu Xiao dia akan mendapatkan hadiah sebanyak 50.000 poin XP jika dia dapat mengalahkan kultivator iblis. Selain itu juga Lu Xiao dia juga mendapatkan sebuah hadiah lainnya lagi coy, yaitu sebuah voucher repair item yang ada di peringkat kuning. Wow, ternyata hadiahnya juga luar biasa. Dan tak kuduga ternyata aku dapat memicu sebuah misi ujian dari Lu Xiao. Maka tertulah karena memang hadiahnya cukup luar biasa dan juga memang informasi itu dibutuhkan, tentunya aku akan menerimanya. Ujian dari Lu Xiao, di mana Lu Xiao dia juga berujar, baiklah, hei murid, aku akan setuju dengan permintaanmu. Wow, dan aku besok akan pergi bersama dengan dirimu. Ujian dari Lu Xiao yang membuat bocah ini dia pun bingung. Lah, tapi ya sudahlah, mau bagaimana lagi. Ucap dari bocah Chen ini yang kesal juga dengan Lu Xiao yang bersikap sombong seperti ini kepada dirinya. Tahan. Bocah ini dia sangat sombong. Ucap dari bocah Chen ini yang kesal melihat Lu Xiao. Dan karena memang mereka akan pergi besok hari, di sini bocah Chen yang pun bersilakan untuk dapat tinggal di kamar tamu. Sedangkan untuk Lu Xiao, jika kau ingin membuat sebuah keributan, maka kau akan tamat di tanganku. Ujar dari Lu Xiao. Berbicara dalam hal konteks tentang kultivator iblis, bukan bocah Chen itu coy, kultivator iblis maksud dari Lu Xiao ini. Dan melihat Lu Xiao yang akan pergi mengalahkan para kultivator iblis, tentunya membuat Dongli di sini dia pun tetap ingin ikut bersama dengan Lu Xiao mengalahkan kultivator iblis. Tapi sebelum melakukannya, di sini Dongli dia juga bertanya kepada kakaknya tentang bagaimana tentang pertemuan 3 sekte yang sebelumnya. Namun di sini Dongli dia juga masih kesal dengan Luo Bing yang masih aja ada di dekatnya ini. Murid ini ngapain dia masih bersikap seperti ini di dekatku? Ujian dari Dongli yang kesal ketika dia masih melihat Luo Bing yang masih aja ada di dekatnya. Padahal di sini Luo Bing nggak ngapa-ngapain coy. Waduh, kasihan. Dan untuk Lu Xiao dia juga meminta kepada Luo Bing aja yang menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam pertemuan 3 sekte yang sebelumnya. Baik, Master Sekte. Ujian dari Luo Bing yang bersedia untuk menjelaskannya. Tapi untuk Dongli, tentunya dia pun kesal dengan Luo Bing. Waduh. Dan untuk Luo Bing dia pun menjelaskan kepada Dongli kalau sebelumnya di dalam pertemuan itu kini berjalan dengan lancar. Ya, pertemuan itu berjalan dengan lancar karena Master Sekte dia telah menunjukkan aksinya. Dan Master Sekte dia benar-benar sangat menawan dan ya saat ini Luo Bing dia terus-terusan memuji Lu Xiao yang sungguh sangat luar biasa dan juga menawan. Dan untuk Lu Xiao tentunya dia pun sungguh sangat senang ketika dia dipuji-puji seperti ini. Mulut dari Luo Bing dia benar-benar luar biasa. Aku benar-benar suka mendengarnya. Ujar dari Lu Xiao yang merasa segar ketika dia dipuji-puji oleh bawahannya. Waduh. Dan untuk Dongli dia tidak menyangka kalau ternyata kakaknya benar-benar luar biasa. Padahal dia telah memprediksi kalau kakaknya benar-benar akan mengacau. Waduh. Tapi ternyata di kemungkinan 1875 Lu Xiao dia berhasil. Wah, luar biasa. Ujar dari Dongli yang membuat Lu Xiao dia pun bertanya, hei, ada apa? Kenapa kau bergumam? Ujar dari Lu Xiao, tidak ada kak. Ujar dari Dongli yang menyambut dengan kata-kata dari Lu Xiao. Padahal sebelumnya dia pun berpikir kalau Lu Xiao benar-benar bakal mengacu, tapi ternyata luar biasa. Dan karena memang pertemuan dari 3 sekte telah selesai di sini, Dongli dia pun berujar kepada Lu Xiao kalau dia ingin ikut bersama dengan Lu Xiao mengalahkan para kultivator iblis besok. Ujar dari Dongli dengan sangat tegas karena dia mencepaskan kakaknya. Mendengar Dongli yang ingin ikut bersama dengan dirinya mengalahkan kultivator iblis membuat Lu Xiao dia pun tahu kalau sepertinya bocah ini dia mengkhawatirkan diriku. Bocah ini dia mengkhawatirkanku kah? Ujar dari Lu Xiao di dalam hati. Sedangkan untuk Dongli dia juga harus ikut pergi bersama dengan kakaknya karena jika dia mengganggu ataupun melarangku ikut bersama dengan dirinya, lihat aja aku akan menjewernya. Ujar dari Dongli di dalam hati yang berencana akan menjewer kakaknya jika kakaknya tidak mengizinkannya ikut bersama dengan dirinya. Namun untuk Lu Xiao di sini dia pun tahu kalau Dongli benar-benar ingin ikut bersama dengan dirinya, makanya di sini Lu Xiao dia pun mempersilahkan Dongli untuk bersiap-siap. Mendengar hal itu membuat Dongli dia pun senang tentunya ketika kakaknya mengizinkan dia ikut bersama dengan dirinya. Lagi pula di sini Lu Xiao dia juga memiliki sebuah rencananya sendiri kalau saja dia tidak bisa mengalahkan kultivator iblis itu. Begitu juga dengan Chen Xiao, tentunya aku dapat menggunakan Dongli sebagai kartu trafku karena memang di saat inilah Dongli dia harus dapat berguna. Ujar dari Lu Xiao yang tahu kalau Dongli memang cukup luar biasa kuat, bahkan lebih kuat daripada dirinya.
Sedangkan untuk Luobing yang melihat kalau Master Sekte dan juga Tetuak Sekte akan pergi tentunya membuatnya pun bingung tentang apa yang harus dia lakukan karena dia tidak mungkin dapat berdiam diri saja. Maka itulah dia pun ingin ikut membantu Master Sekte, di mana dia juga berujar, Master Sekte, Tetua Sekte, aku tidak, enak aja. Dongli tidak mungkin mengizinkan Luobing ikut campur. Diam di situ dan jangan bergerak. Kau tidak boleh ikut-ikutan dan jangan pernah berpikir kalau kau ikut, ujar dari Dongli yang langsung memutus akses Luobing untuk ikut. Waduh, padahal sebelumnya Luobing belum berkata apapun coy kalau dia ingin ikut, tapi di sini Dongli langsung memutus aksesnya dan dia tidak mengizinkan bocah ini, gadis ini ikut bersama dengan dirinya. Aku katakan tidak boleh ya, tidak boleh, ujar dari Dongli yang tidak mengizinkan gadis itu ikut bersama dengan dirinya. Dan untuk Lu Jiao dia pun juga sama, memiliki pikirannya sendiri dan dia juga mengatakan kalau Luobing, kalau kali ini kau tidak boleh pergi, ujar dari Lu Jiao, karena memang kultivator iblis itu sungguh sangat menakutkan, lebih mengerikan daripada yang kau pikirkan. Karena dengan level kultivasi yang kau miliki saat ini, mungkin saja kau tidak akan mungkin dapat membantu atau justru kau hanya akan menjadi beban, ujar dari Lu Jiao. Dan hal itu pun dibenarkan juga oleh Dongli. Ya, itu benar, makanya kau berkultivasilah dengan benar, ujar dari Dongli. Kau teruslah berkultivasi dan tingkatkan kemampuanmu, ujar dari Dongli yang beralasan padahal sebenarnya dia nggak mau kalau Luobing itu ikut-ikut. Waduh. Dan melihat dirinya ditinggalkan seperti ini membuat Luobing dia pun berpikir kalau sepertinya ya itu benar, aku dapat mengejar level kultivasi Master Sekte karena Master Sekte selama ini dia menahan tingkat kultivasinya dan sepertinya aku memang harus pertama menjadi lebih kuat lagi, ujar dari Luobing yang berharap dia bisa menjadi lebih kuat lagi karena memang jika dia terlalu lemah dia justru hanya akan menjadi beban. Dan dia pun bertekad untuk dapat menjadi lebih kuat lagi karena aku ingin berguna untuk Master Sekte, ujar dari Luobing. Dan pada malam harinya kini Lu Jiao dia pun melakukan kultivasi dan dia kini menaikkan poin XP miliknya dengan cara menyerap energi spiritual yang ada di sekitarannya. Tapi tetap saja ini memberikan sebuah efek balik yang membuat Lu Jiao dia pun langsung muntah seteguk esensi. Wah gila. Orang lain untuk dapat melakukan kultivasi dia membutuhkan sumber daya ataupun hal-hal gila lainnya lagi. Tapi aku hanya cukup menyerap energi spiritual yang ada di sekitar. Tapi tetap saja ini memberikan efek balik yang menyakitkan, ujar dari Lu Jiao. Tapi ketika dia sedang melakukan kultivasi di sini tuk ada yang datang mencoba untuk dapat menghampirinya dan ternyata hal itu adalah leluhur dari sekte makhluk spiritual itu. Sepertinya spiritual dia ingin memanggilku kah, ujar dari Lu Jiao. Ada apa? Dan ternyata hal itu benar adanya karena kini Lu Jiao dia pun dipanggil menuju makam dari para leluhur. Dan ketika Lu Jiao dia pun datang, dia pun mengatakan kalau sejatinya saat ini aku tidak bisa memberikan esensiku, ujar dari Lu Jiao. Tapi di sini makhluk ini dia pun mengatakan kalau dia tidak menginginkan hal itu. Dia justru menunjuk ke arah kamar di mana bocah Chen berada. Itu adalah kediaman Chen. Kau ingin apa, ujar dari Lu Jiao. Dan ternyata di sini dia membentuk seperti sebuah item yang membuat Lu Jiao dia pun bingung lah. Kau ingin apa? Namun ketika makhluk ini dia pun menunjukkan sebuah gestur untuk menghabisi, membuat Lu Jiao dia pun berujar, apa? Kau ingin aku menghabisinya kah? Tanya dari Lu Jiao yang membuat makhluk itu dia berujar, no. Tidak. Kau tidak ingin aku menghabisinya? Lantas kau ingin apa? Ujar dari Lu Jiao. Namun di sini makhluk ini dia pun mengatakan kalau dia ingin menyentuh baju ataupun tubuh dari Lu Jiao yang membuat Lu Jiao pun tahu apa maksud dari ini semua. Apa? Kau inginkan tubuh fisik? Ujar dari Lu Jiao. Kau menginginkannya utuh atau bagaimana? Tanya dari Lu Jiao. Dan untuk makhluk ini dia pun mengatakan kalau dia hanya membutuhkan bagian bawah saja. Ternyata kau hanya ingin bagian bawah, tidak bagian atasnya nggak perlu nih. Tanya dari Lu Jiao. Ya ternyata makhluk ini dia pun mengatakan kalau dia nggak butuh bagian atas, dia cuma butuh bagian bawah. Baiklah aku mengerti, ujar dari Lu Jiao. Tapi asal kau tahu ya, untuk dapat mengalahkan kultivator iblis tentunya itu sangat sulit dan tentunya menghadapinya membutuhkan kekuatan penuhku, ujar dari Lu Jiao. Dan di bawah tekanan yang seperti itu untuk mendapatkan tubuh fisiknya, bukankah itu agak sedikit sulit? Jadi aku butuh biaya tambahan nih, ujar dari Lu Jiao yang meminta kontribusi ataupun bayaran jika makhluk ini menginginkan tubuh fisik. Namun di sini makhluk ini pun kesal ketika Lu Jiao meminta hal-hal seperti itu. Tapi untuk Lu Jiao tanpa sebuah bayaran dia nggak mau aja ngebantu makhluk ini begitu aja, yang membuat makhluk itu pun mau nggak mau dia harus menyerahkan hadiah untuk Lu Jiao, sebuah gulungan yang membuat Lu Jiao dia pun senang. Tapi ketika Lu Jiao ingin mengambilnya makhluk itu nggak mungkin ngasih gitu aja kepada Lu Jiao, yang membuat Lu Jiao dia pun kesal.
ternyata, hei kau licik juga. Baiklah, kau hanya akan memberikanku di saat aku telah membayar ini semua. Baiklah, aku mengerti. Ucap dari Lucio, dan ternyata kau sungguh sangat pintar. Namun ketika di sini Lucio dia memperhatikan gulungan itu, dia pun ternotis kalau ternyata gulungan itu adalah gulungan tingkat blue, warna biru, dan juga ada di tingkatan menengah. Melihat itu semua membuat Lucio dia pun shock, dan dia juga tidak menyangka kalau ternyata itu adalah gulungan tingkat tinggi. Wah, itu adalah gulungan yang sangat berharga, bahkan lebih berharga daripada tubuh fisik seekor beast. Ini adalah hal yang sangat luar biasa, ujar dari Lucio. Karena sebelumnya ketika aku masih menjadi seorang player, ya, aku membutuhkan banyak sekali biaya untuk dapat memperoleh skill yang seperti itu. Ujar dari Lucio. Karena memang di sini Lucio dia pun tahu kalau itu adalah sebuah item yang sungguh luar biasa. Karena sebelumnya ketika dia melakukannya saat dia masih menjadi seorang player, mendapatkan item itu sungguh sangat mahal, dan item itu adalah item skill Dragon Entering the Sea yang dapat membuat Lucio melepaskan raungan teknik naga yang sangat-sangat kuat. Dan aku penasaran dengan skill ini, dan ini sama-sama warna biru. Apakah skillnya juga kurang lebih samakah? Pikir dari Lucio. Dan karena memang tawaran yang sangat luar biasa yang diberikan oleh makhluk spiritual itu membuat Lucio dia pun setuju untuk mendapatkan ataupun menukarkan dengan tubuh fisik dari kultivator iblis. Baiklah, mempertimbangkan hadiah dan juga hubungan kita. Nggak ada hadiah kok. Hubungan kita, aku setuju. Ucap dari Lucio. Namun untuk makhluk ini dia pun juga setuju dengan apa yang diminta oleh Lucio. Dia akan memberikan skill yang ada bersama dengan dirinya ketika Lucio membawakan tubuh fisik yang dia inginkan. Aduh, salah baca. Wajar ya cuy ya. Jam 00.30 nih. Waduh. Dan di sini Lucio dia pun tahu kalau sepertinya makhluk spiritual ini benar-benar memiliki harta karun yang sangat luar biasa. Jadi aku harus memikirkan cara bagaimana caranya mendapatkan item-item itu lebih banyak lagi. Ucap dari Lucio di dalam hati. Maka itulah di sini Lucio dia pun meminta kepada makhluk spiritual itu untuk dapat memberikan lebih banyak lagi. Dan ketika Lucio mencoba untuk mengajak bicara di sini, makhluk spiritual itu telah menghilang. Dia gak peduli dengan apa yang akan diucapkan oleh Lucio lagi, yang membuat Lucio dia pun kesal. Dasar siapa sangka kalau ternyata aku justru malah dijadikan alat oleh dirinya. Ucap dari Lucio yang kesal. Tapi ya sudahlah, karena memang perjanjiannya sungguh luar biasa. Lucio akan memenuhi itu semua. Dan keesokan harinya di sini Lucio di pagi hari dia sedang melakukan kultivasinya. Dia menyerap energi spiritual kembali yang ada bersama dengan dirinya. Tapi ketika dia sedang melakukannya, ada yang datang mengganggunya. Dan ternyata yang melakukannya adalah Dongli yang saat ini telah berkostum menjadi seorang pria. Wow, ternyata kau telah bersiap-siapkah? Ucap dari Lucio. Yup, di sini Dongli dia pun mengatakan kalau dia telah menyiapkan segalanya, mulai dari barang-barang untuk tidur, sikat gigi, perlengkapan mandi, sampai item-item untuk dapat melarikan diri. Aku telah menyiapkan semuanya kak, ucap dari Dongli yang telah menyiapkan segalanya, yang membuat Lucio dia berujar. Aduh, ternyata adikku dia benar-benar dapat diandalkan, ucap dari Lucio. Mendengar hal itu tentunya membuat Dongli dia pun kesal. Dan karena memang sudah waktunya untuk pergi, di sini Dongli meminta kepada kakaknya untuk memanggil bocah Chen itu. Baiklah, ucap dari Lucio. Maka darilah di sini Lucio dia pun memanggil bocah Chen itu dengan raungannya. Hei, bocah Chen datanglah. Hei murid datanglah. Ucap dari Lucio yang meraung memanggil bocah Chen itu, yang membuat bocah Chen yang lagi tidur dia pun kesal ketika dipanggil sebagai seorang murid dari Lucio, tidak dipanggil dengan namanya. Apa? Kau memanggilku dengan seorang murid? Hei, dengarkan, aku adalah Xiao Cheng. Ucap dari bocah Chen itu yang kesal ketika dia dipanggil sebagai seorang murid. Dia ingin dipanggil namanya aja coy. Waduh. Dan untuk Lucio sembari menunggu bocah Chen datang bersiap-siap, di sini dia pun sempat berkeliling sebentar dan dia melihat kalau ternyata susunan formasi pelindung yang ada di sektemu juga udah mulai goyah. Ini sedikit butuh perbaikan, ucap dari Lucio. Namun melihat kakaknya yang sepertinya agak sedikit khawatir dengan susunan formasi yang sudah semakin melemah, membuat Dongli dia berujar, kakak jangan cemas, aku sedang mempelajari tentang susunan formasi ini. Ucap dari Dongli yang akan memperbaiki susunan formasi ini nanti. Dan untuk Lucio yang melihat Dongli yang akan mempelajari ini semua, membuatnya pun tahu kalau Dongli adalah sosok yang sangat luar biasa. Walaupun atributnya tidak 10 semua, tapi dia memiliki poin 9 yang artinya dia sungguh sangat luar biasa. Ucap dari Lucio. Dan aku hanya saja terlalu miskin untuk dapat membantunya mendapatkan barang-barang material terbaik untuk dirinya. Ucap dari Lucio. Karena memang dia membutuhkan sumber daya yang luar biasa untuk adiknya, membuat Lucio dia berujar, baiklah, aku mengerti. Dan
aku akan mencari cara untuk mendapatkan uang untuk dirimu, untuk dapat membuatmu belajar. Ucap dari Lu Chao yang ingin menyiapkan bahan-bahan kultivasi dan juga bahan-bahan material untuk adiknya agar adiknya menjadi lebih kuat lagi. Namun untuk Lu Chao dan juga sempat berpikir untuk mendapatkan sumber daya, tentunya dia mengharapkan nanti ketika beta tes dimulai dan game benar-benar dibuka secara umum. Karena memang ketika game itu dibuka maka para newbie mereka akan datang dan itu adalah hal yang sangat luar biasa karena mereka para newbie ini adalah alat-alat terbaik untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Ujian dari Lu Chao. Ya masih diingatkan juga coy kalau ini masih sebuah game. Waduh. Dan tak lama setelahnya, kini bocah Chen dia pun datang. Master Sekte, bukankah aku katakan kalau aku adalah Xiao Chen, dan jangan panggil aku sebagai seorang murid. Ucap dari bocah ini yang protes ketika dia dipanggil seorang murid. Tapi ketika dia protes ternyata, dia diacukan oleh Lu Chao yang kagak peduli, yang membuat bocah ini dia pun kesal. Cih, dasar. Tapi di sini dia juga tahu kalau mereka para kultivator ini, Lu Chen dan juga Dongli pasti nggak tahu bagaimana caranya untuk dapat mendeteksi para kultivator iblis. Berangkat tanpa arahanku tidak ada gunanya. Memangnya kalian bisa tahu di mana kultivator iblis itu berada? Ucap dari bocah Chen ini. Maka itulah karena memang Lu Chao nggak tahu. Perhatikanlah baik-baik, aku akan melacaknya. Ucap dari bocah ini yang kini dia mengangkat lengannya ke udara dan dia bersiap untuk mengeluarkan item miliknya, item yang dapat membantu dirinya melacak kultivator iblis. Dan ternyata item yang dimilikinya adalah item yang milik. Bentuknya agak sedikit sus ya. Waduh. Tapi untuk Lu Chao yang tahu cara kerja dari item itu membuatnya pun bertanya, lantas apa gunanya benda itu jika kau tidak memiliki esensinya? Ucap dari Lu Chao yang membuat bocah ini dia pun kesal. Cih, aku punya esensinya. Ucap dari bocah ini. Namun untuk Dongli yang melihat Lu Chao tahu tentang item itu membuatnya bertanya, kakak, bagaimana kau bisa mengetahui tentang benda itu? Bahkan di sini kita juga nggak punya benda itu loh. Tapi kenapa kau bisa tahu? Tanya dari Dongli. Dan untuk Lu Chao, ya sebelumnya aku pernah melihatnya dulu, tapi ya aku melihatnya agak sedikit lain nih, agak waktu lagi streaming. Itu adalah item yang sangat spesial. Ujian dari Lu Chao yang mengatakan kalau itu adalah sebuah item yang dia lihat ketika sedang melihat live stream para ciwi-ciwi Jepang. Waduh. Dan itu membuat Dongli dia pun bingung, apa? Item spesial apa? Ucap dari Dongli yang bingung. Tapi di sini sebelum Dongli bertanya lebih lanjut, di sini bocah Chen dia pun mengatakan kalau item yang ada bersama dengan dirinya telah bergetar dan dia tahu kalau seperti ini adalah sebuah reaksi di mana kultivator iblis berada. Maka setelah dia pun langsung melesat pergi mencari di mana kultivator iblis yang diikuti oleh Lu Chao juga nantinya, karena memang dengan item itu dapat mendeteksi di mana kultivator iblis berada, karena memang semakin dekat maka benda itu akan semakin bergetar yang membuat Dongli dia berujar, benda itu emang kegunaan spesialnya apa kak? Tanya dari Dongli yang penasaran dengan benda panjang yang bergetar itu, yang membuat di sini Lu Chao dia agak sedikit keringat dingin karena dia bingung bagaimana untuk menjelaskannya tentang benda itu, karena memang di dunia asalnya dulu benda itu digunakan bukan untuk mencari iblis, tapi aduh ya gitulah, dan aku tidak ingin mencemarkan pikiran dari anak kecil. Ucap dari Lu Chao yang nggak mau membuat Dongli berpikir jauh. Maka adalah di sini Lu Chao dia pun mengatakan kalau itu adalah benda yang dipakai untuk memecahkan bawang. Ucap dari Lu Chao yang nggak tahu harus ngomong apa. Dan untuk bocah Cheng dia pun mengatakan, getarannya semakin kuat yang artinya ini pasti ada di sekitaran sini. Ucap dari bocah Chen itu. Maka adalah kini mereka pun pergi melesat menuju sebuah tempat, dan yang mereka tuju ternyata adalah hutan api. Hutan di mana Lu Chao dia mendapatkan rumput sumsum sebelumnya. Dan setelah mereka terbang cukup lama, pada akhirnya mereka pun mendarat di sebuah tempat. Dan di tempat inilah Lu Chao dia pun tahu kalau kultivator iblis ada di dekatnya. Kultivator iblis, dan kau akan menjadi milikku. Ucap dari Lu Chao. Tapi untuk bocah Chen dia pun merasakan kalau benda ini semakin bergetar, yang artinya kultivator iblis pasti ada di dekat sini. Ucap dari bocah Chen itu. Dan untuk Lu Chao, ya aku tahu itu, dan sekarang pimpinlah jalannya. Ucap dari Lu Chao yang membuat bocah ini dia pun kesal. Mimpin jalan, ya mimpin jalan sih memang gak ada masalah, tapi Master Sekte kau benar-benar kau berani memerintahku kah? Ucap dari bocah ini yang kesal ketika dia diperintah oleh Lu Chao. Maka itulah kini mereka pun berjalan, dan semakin mereka berjalan benda itu semakin bergetar dengan cukup kuat, yang membuat di sini bocah Chen dia pun mengatakan untuk berhati-hati dan waspada tentunya, karena kultivator iblis sepertinya akan semakin dekat. Ucap dari bocah ini. Dan untuk Lu Chao dia pun tahu apa yang harus dia lakukan, karena memang di sini Lu Chao dia pun langsung bersiap untuk dapat menyembunyikan aura milik
sebaliknya, begitu juga dengan Dongli. Jadi mereka langsung menyembunyikan aura mereka karena mereka tidak mau disergap oleh para kultivator iblis. Namun untuk bocah Chen yang melihat Lu Chao melakukannya bersama dengan Dongli membuatnya pun berpikir, hei, aku juga bisa menggunakan teknik itu, tapi aku tidak mungkin bisa melakukannya secepat mereka. Ucap dari bocah Chen itu, tapi di sini dia pun langsung bersiap jika dia mendengar suara kerusak-kerusak dari balik. Ya, dari balik semak-semak itu. Tapi ternyata dari balik semak-semak ternyata, wah, ada bis yang bersiap untuk dapat menghadapi mereka. Dan ketika mereka akan menghadapinya, akan dibahas di part selanjutnya aja. Dan sampai jumpa, bye, thank you.